Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak yang ada di rumah dan teman-teman anak-anak ilmu yang ada di kelas. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran biologi lagi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu bahwa hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana, ya, menggunakan bahan-bahan dan juga alat yang ada di sekitar kita. Jadi praktikumnya menggunakan alat yang sering kita jumpai dan bahan yang sering kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengujian yang dilakukan ada 3 macam. Yang pertama, pengujian karbohidrat atau amilum. Yang kedua, kita akan melakukan pengujian terhadap lipid atau uji kandungan lipid atau lemak. Yang ketiga, kita akan melakukan pengujian terhadap vitamin C, ya. Nah, ada beberapa bahan yang sudah kita siapkan di sini. Ada Ibu yang membawa dan juga kalian yang membawa. Teman-teman yang di rumah sudah menyiapkan bahannya, ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ada uji amilum. Beberapa hal yang kita gunakan. Yang pertama, di sini kita ada motor ini untuk menumbuk bahan makanannya. Kemudian ada betadine sebagai reagennya. Nanti identifikasinya menggunakan betadine. Kemudian bahan-bahannya ada nasi putih, kemudian ada jagung yang sudah direbus, ada kentang yang sudah direbus, mantap yang sudah direbus, singkong yang sudah direbus, roti tawar, dan juga sasa instan. Nah, pada pengujian yang kedua yaitu uji vitamin, kita akan menguji jeruk asli, kemudian ada UC 1000, kemudian ada ale-ale. Ale-alenya ada yang rasa guava atau jambu biji dan juga rasa stroberi. Nah, ini untuk uji vitamin. Kalau yang digunakan adalah gelas ukur dan pengaduknya. Nah, untuk uji yang ketiga atau uji lemak, kita akan menaruh bahannya menggunakan reagennya menggunakan kertas KVS atau kertas buram juga bisa digunakan. Bahan yang digunakan adalah santan instan, susu, kental manis, dan juga mentega. Dan terakhir adalah keju. Nah, nanti kalian akan melakukan pengujian terhadap bahan-bahan makanan ini. Kelompok 1 silahkan di meja sebelah sana, kelompok 2 di meja ini, dan kelompok 3 di meja paling ujung. Yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, karena kita sedang dalam keadaan pandemi, jadi protokol kesehatan harus tetap dijaga. Walaupun kita praktikum bersama-sama, tapi usahakan tidak bergantian. Jadi Ibu sudah menyiapkan wortelnya beberapa buah sehingga kalian bisa tetap melakukan praktikum dan fokus terhadap bahan yang kalian bawa. Selanjutnya gelas ukur dan juga sendoknya sudah Ibu siapkan. Di sana ada 5 buah dan kertasnya juga sudah Ibu tentukan di sana. Tempat duduknya juga sudah Ibu jarak. Jadi silahkan lakukan praktikum dengan protokol kesehatan. Kemudian jika ada yang kurang jelas atau ingin kalian tanyakan, bisa angkat tangan kalian dan Ibu akan mendatangi kalian. Tidak usah datang ke Ibu, ya, nanti Ibu yang akan datang ke sana. Nah, teman-teman yang ada di rumah, anak-anak Ibu masih fokus, ya. Oke. Jadi kalian walaupun di rumah sudah menyiapkan apa yang sudah diminta, ya. Oke, walaupun tidak semuanya kalian siapkan, tapi tidak apa-apa. Kalian akan tetap bisa memantau pekerjaan teman kalian dari video nanti yang akan Ibu upload di YouTube, dan hasilnya juga akan Ibu upload di YouTube. Nah, selanjutnya Ibu sudah menyiapkan lembar kerja ini, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan kalian baca secara keseluruhan. Nanti setiap kelompok akan Ibu bagikan 1 LKPD. Jadi
Setiap kelompok akan melakukan kegiatan sesuai dengan mejanya masing-masing. Tidak semua anak atau semua kelompok melakukan 3 eksperimen ya, satu kelompok satu eksperimen. Jadi kita ada 3 kelompok, jadi ada 3 eksperimen. Betul sekali. Jadi silahkan nanti dikerjakan setelah selesai melakukan uji coba dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ibu tulis. Kalian harus menuliskan hasil pengamatan kalian di kolom. Kolom pertama isinya tentang amilum. Apakah dia mengandung amilum atau tidak? Kemudian yang kedua tentang vitamin C. Apakah minuman ini mengandung vitamin C atau tidak? Yang ketiga uji lipid. Apakah makanan ini mengandung lemak atau tidak? Bisa dipahami ya? Oke. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu bisa duduk di mejanya masing-masing. Ya, kelompok 2 yang untuk meja yang sini silahkan. Jadi silahkan bekerja. Ingat, taati protokol kesehatan. Teman-teman yang di rumah juga selamat melakukan praktikum. Silahkan dilakukan langkah-langkahnya sesuai dengan LKPD yang sudah ibu kirimkan di WhatsApp grup. Oke, terima kasih. Yuk, kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil uji coba kami, yaitu zat amilum. Yang pertama, kami menguji coba roti. Cara kerjanya, ambillah sebagian bahan, kemudian letakkan pada mangkok dan beri label, lalu lumatkan, tidak perlu sampai hancur. Lakukan kegiatan ini pada semua bahan. Setelah itu, kami mengambil betadin, kemudian kami teteskan sebanyak 5 tetes pada setiap bahan. Setelah itu, kami mencatat hasil percobaan pada kertas ini. Pertama, uji coba yang kami lakukan yaitu pada roti. Dapat dilihat, pada saat betadin diteteskan pada roti yang sudah dilumatkan, maka akan menghasilkan warna biru kehitaman dan itu terdapat zat amilum. Lalu yang kedua kami lakukan pada kentang. Setelah kami teteskan betadin pada kentang seperti pada roti tadi, dia menghasilkan warna biru kehitaman dan itu juga termasuk dalam zat amilum. Lalu pada nasi diteteskan betadin sebanyak 5 tetes, menghasilkan warna biru kehitaman dan mendapatkan zat amilum. Ubi ungu yang sudah kami lumatkan, lalu kami teteskan 5 betadin. Jadi reaksinya akan menjadi warna biru kehitaman. Dan selanjutnya itu ada singkong. Singkong yang sudah kami lumatkan dan kami beri 5 tetesan betadin dan hasilnya akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Selanjutnya lagi ada santan instan yang sudah kami campur dengan 5 tetes betadin dan menghasilkan warna coklat yang mengandung zat amilum. Selanjutnya ada pisang. Pisang yang sudah kami lumatkan dan kami campur dengan 5 tetes betadin dan menghasilkan warna biru kehitaman dan simpulannya mendapatkan zat amilum. Jagung. Dan terakhir adalah jagung.
Jagung yang sudah kami lumatkan dan kami tambahkan 5 tetes betadin dan berubah menjadi warna biru kehitaman mengandung zat amilum. Jadi kesimpulan dari semua bahan adalah mengandung zat amilum. Semua. Oke. Tutup. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji vitamin C dengan bahan-bahan sebagai berikut. Uji vitamin C yang pertama itu kepada bahan UC 1000 dengan ditambahkan air dan betadin. Airnya 50 ml dan betadinnya 20 tetes. Nah, setelah itu dia berubah warna menjadi seperti ini, warna kuning jernih ya begitu. Dan kesimpulannya di sini vitamin UC 1000 ini mengandung vitamin C. Nah, dan yang kedua di sini kami menguji dengan jeruk. Nah, jeruk ini juga ditambahkan air dan airnya 50 ml dan betadin 20 tetes dan menghasilkan warna yang jernih seperti ini. Burung-burung dikit. Kesimpulannya di sini jeruk mengandung vitamin C. Nah, dan seterusnya kita uji coba dengan ale-ale stroberi dengan reagen air, ditambahkan air dan betadin. Airnya 50 ml juga dan betadin 20 tetes dan menghasilkan warna seperti ini, merah, tidak berubah, merah terang. Ini membuktikan tidak mengandung vitamin C. Dan selanjutnya di sini kami uji coba dengan ale-ale leci. Di sini kami tambahkan air 50 ml dan betadin 20 tetes. Di sini warnanya agak berubah seperti oranye-oranye seperti itu. Kesimpulannya di sini mengandung vitamin C, tetapi dia mengandungnya itu hanya sedikit. Nah, begitulah setelah kesimpulan dari tentang uji coba vitamin C ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini kami akan menjelaskan tentang uji coba lemak yang terkandung dalam bahan-bahan yang telah kami sediakan, yaitu pisang, ada mentega, susu, santan instan, singkong, dan juga roti. Untuk melakukan uji coba ini kita perlu menyiapkan bahan, terutama adalah kertas. Kertas ini adalah media untuk kita mengetahui apakah bahan-bahan yang telah kita siapkan itu mengandung lemak atau tidak. Caranya cukup dengan meletakkan bahan ke atas kertas lalu dioleskan secara merata, lalu tunggu selama 2 menit. Setelah itu coba kita terawang melalui sinar matahari apakah transparan atau tidak. Jika transparan itu artinya mengandung lemak, jika tidak transparan itu artinya tidak mengandung lemak. Contohnya seperti pisang, ini bisa dilihat dari sini. Mula-mula pisang ini kita letakkan di atas kertas, lalu ditumbuk-tumbuk, tunggu selama 2 menit. Setelah itu kita terawang melalui sinar matahari, apakah ini warnanya transparan atau tidak. Dan bisa dilihat bahwa di sini warnanya itu transparan ya, yang artinya berarti pisang ini mengandung lemak. Lalu yang kedua itu kita menyediakan bahan berupa susu kental manis. Di sini bisa kita lihat bahwa susu kental manis ini dalam kertas warnanya tidak berubah, yang artinya susu kental manis ini tidak mengandung lemak. Ya. Terus bahan selanjutnya kita menyediakan santan. Santan bila kita oleskan ke dalam kertas
artinya kalau menerawang ini mengandung lemak. Setelah itu bahan selanjutnya ada roti. Roti ini bila kita telah tumbuhkan kepada kertas yang telah disediakan, bisa dilihat bahwa di sini tidak menerawang sama sekali. Yang artinya di sini tidak mengandung lemak. Selanjutnya singkong. Singkong kita juga diberi bahan dioles-oleskan secara merata sehingga menjadi tidak transparan. Jadi tidak mengandung lemak. Selanjutnya mentega. Mentega kita apakah seperti sebelumnya dioleskan secara merata sehingga membuat mentega ini menjadi warna transparan putih mengandung lemak. Ya, dan begitulah hasil uji coba yang telah kita lakukan, dan hasil uji cobanya kita tuliskan dalam kertas seperti ini. Dan kesimpulan akhirnya bahwa bahan-bahan yang mengandung lemak itu ada pisang, ada susu, ada pisang, ada mentega, ada santan instan, ya, dan bahwa kita ketahui susu itu tidak mengandung lemak, singkong dan juga roti itu tidak mengandung lemak. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kita tahu bahwa karbohidrat itu tidak hanya nasi, ya. Jadi karbohidrat itu bisa saja kita dapatkan dari kentang, singkong, kemudian roti, ya kan? Terus ada jagung, juga ada ubi, ya betul sekali. Nah, jadi kalau misalkan kita misalkan ada kita lagi nggak suka makan nasi, bisa diganti dengan bahan makanan lainnya yang berbeda, tapi kebutuhan akan karbohidrat kita tetap kita dapatkan. Kemudian dari pengujian vitamin kita tahu juga bahwa ale-ale itu tidak mengandung vitamin C, ya. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan, ya. Jadi konsumsi saja vitamin C yang jelas seperti jeruk dengan seratnya yang bagus untuk diri kita. Yang terakhir, kemudian lemak itu kita dapatkan dari santan, mentega, yang jelas ada minyaknya atau lemaknya. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, rajin mencuci tangan, dan senantiasa berdoa. Kita berharap semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberi kita kesehatan sehingga kedepannya kita akan bisa tatap muka seperti biasa, tidak tatap muka satu dua orang, ya, karena pasti kalian kangen juga bertemu dengan teman-teman kalian, ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini selesai. Silakan pulang ke rumah masing-masing, kembali ke kelas dulu, ambil tasnya, pulang ke rumah masing-masing. Teman-teman yang di rumah bisa dipahami, ya, apa yang kita pelajari hari ini. Kalau kalian belum jelas di Zoom dengan pembelajaran virtual, Ibu akan mengupload pembelajaran kita hari ini di link Zoom. Nanti link Zoom-nya akan Ibu kopikan, akan Ibu share di grup WhatsApp kalian, kelas kita. Oke. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat-sehat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Endang Al-Fatihah Tunikma. Nama saya Susilawati. Ya, di sini kami akan menceritakan tentang bagaimana pendapat kami setelah melakukan praktikum bersama guru kami, yaitu Ibu Febri. Menurut kami pembelajaran praktikum itu sangat menyenangkan daripada kami melakukan pembelajaran
pembelajaran daring di rumah, karena pembelajaran praktikum itu sangat berguna bagi kami murid-murid, karena menurut kami pembelajaran yang dijelaskan secara langsung dan dipraktikkan juga secara langsung itu sangat berguna dan bermanfaat bagi kami, karena langsung memberikan contoh dan pelajaran sehingga kami maksud apa yang ditujukan pada materi tersebut. Lebih jelas atau lebih asik, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa mengerti secara langsung apa yang kami pelajari. Kalau daring itu kan kita tidak mengerti apa yang kami pelajari, kami hanya mencatat dan mencatat tanpa tahu tujuannya itu apa, buat apa sih belajar ini. Ya itu benar banget. Terus kalau di rumah itu rasanya bosan banget ya. Terus kalau selain bosan juga kami itu kurang paham dengan materi yang diberikan karena belum dikasih penjelasan secara langsung dan detail. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, kurang lebih pertanyaan itu nggak bisa terjawab secara langsung gitu. Jadi lebih enak itu kita sekolah seperti biasa, tatap muka, melakukan praktikum bersama-sama dengan teman-teman dan juga ibu guru. Ya, sekian pendapat dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovan Kurniawan. Setelah saya belajar biologi menggunakan mode praktikum, ya sangat menyenangkan dibandingkan dengan cara menjelaskan di kelas atau di CBT dan e-learning. Jadi setelah saya melakukan metode praktikum, saya jadi tahu tentang makanan yang berkarbohidrat, berlemak, bervitamin, dan berprotein. Harapan saya semoga bisa melaksanakan metode praktikum biologi dengan sangat sering karena itu sungguh sangat menyenangkan.